Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, ketemu lagi nih. Ketemu lagi nih Bang. Aduh, banyak banget sekarang yang bertanya lagi nih Bang. Anak-anak Gen Z mau titip pertanyaan, boleh nggak Bang? Oke, boleh bismillah ya, sebisa aja ya kita coba jawab. Oke, sekarang nih temanya titipan pertanyaannya mengenai faktor pekerjaan nih Bang. Pekerjaan di generasi Gen Z yang susah cari kerja. Nah, menurut Abang nih, apa sih faktor terbesar yang membuat Gen Z merasa gelisah atau kesulitan dalam mencari dan menjalani pekerjaan yang mereka dambakan? Oke, Masya Allah ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya sebagai ayah atau ada sebagai seorang ibu, itu sangat bahagia ketika anak bisa mandiri. Jadi misalkan, katakanlah dia mungkin masih SMA, dia sambil kuliah, tapi anak ini sudah berusaha mandiri dengan misalkan berjualan, dengan misalkan cari kerjaan sambil kuliah, sehingga kita sebagai orang tua terharu, Masya Allah anak ini belajar untuk hidup mandiri. Walaupun misalkan orang tua bisa aja ngasih, bisa aja mungkin menanggung bagaimana beban kuliahnya, buat jajan, buat lain sebagainya. Nah, maka yang paling penting sebenarnya adalah kemandirian. Jangan sampai ketika nanti sudah lulus kuliah, masih juga kita masih bingung kan, kenyataannya kayak gitu ya. Jadi kita bingung habis lulus kuliah, habis lulus sekolah atau pesantren mau kemana nih. Kita lulus pesantren nyari masjid ya, mau jadi imam masjid ya sulit juga. Misalkan ya mau jadi ngajar di TPQ DTA, ada juga yang gak cocok. Ada mau jadi misalkan karena kita lulus SMK nyari bengkel, udah pada semua punya mekaniknya. Itu kayaknya dunia ini tantangan zamannya memang sudah semakin banyak, semakin kompleks. Jadi ketika hari ini di dunia pekerjaan, kalau simpelnya sih sebagai orang tua, nah apa saja dulu yang kau bisa kerjakan, maka di situ kau lakukan, kau belajar, dan supaya kau bisa mandiri. Nah, jadi kuncinya adalah, mumpung kalau misalkan dia anak kita masih muda, atau masih Gen Z, maka kerjaan itu kerjakan aja dulu apapun, yang penting halal, yang penting barokah, nanti lama-kelamaan akan menunjukkan kepada kerjaan yang sesuai dengan hobinya, sesuai dengan passionnya, bahkan mungkin sesuai dengan gajinya. Jadi untuk pengalaman, hajar aja dulu, kayak gitu sih. Masya Allah tuh, dengerin ya para anak-anak Gen Z tuh. Jangan ngeluh gitu cari kerjaan. Tadi udah jawabannya udah jelas banget. Nah, ini mungkin Bang ada lagi pertanyaan Ya, yang kedua. Gimana sih gitu sebagai seharusnya gitu peran perusahaan atau yang mempunyai eh, mempunyai lembaga gitu ya. lembaga di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan untuk menjawab tantangan Gen Z pada saat ini, kayak tingginya persaingan kan sekarang gitu, tuntutan pengalaman kerja dan kebutuhan yang secara tidak fleksibel gitu ya. Yes, Jadi gimana sih seharusnya gitu? Mungkin Ya. dari tanggapan Abang sendiri. Kalau seharusnya untuk bagaimana perusahaan atau lembaga pendidikan atau apapun itu yang membutuhkan tenaga pekerjaan, harusnya dengan tidak ada namanya suap menyuap. Setuju nggak? Oh, setuju banget sih Bang. Nah, sebenarnya karena kita mungkin mencoba lari ke wilayah yang industri gitu ya. Iya, iya. Itu di wilayah industri, kalau mau masuk kerja harus ada administrasinya dulu. Betul. Meskipun nanti dibayar katanya administrasi setelah gajian pertama. Jadi dia misalkan gajinya 10 juta, gajinya 5 juta. Nanti administrasinya misalkan 15 juta. Dan itu berarti 3 bulan dia seakan-akan nggak digaji gitu kan. Betul. Berarti betul. dia buat bayar itu. Nah, ini menjadikan sistem yang buruk menurut saya, karena dia bisa masukin orang yang punya uang, dia bisa masukin yang kenal dengan dia bisa masukin orang yang mungkin nepotisme gitu ya. Iya, Pokoknya orang sehingga dalam, orang dalam. kita nih nggak punya kenalan, kita nggak punya uang, cuman punya skill, punya ikhtiar, pengen nafkahi keluarga, pengen bantu orang tua. Kita nyari kerja buat dapat uang, malah kita bayar gitu. Iya. Malah kita diminta uang. Itu kan udah sistem yang kurang bagus gitu ya. Sehingga ya ini adalah harusnya nggak boleh seperti itu. Sehingga ada yang lari sekarang untuk mencari pekerjaan karena
mau masuk perusahaan, mau masuk apa itu harus bayar. Nah, sehingga akhirnya sudahlah, kita bisa buat mungkin usaha sendiri, yang lebih halal, lebih barokah, modal sendiri, jualan sendiri, maka itu bisa dilakukan. Kayak gitu mungkin. Oke Bang, Masya Allah. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bang, strategi apa sih yang sebaiknya dilakukan Gen Z agar bisa lebih siap gitu menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat gitu. Oke, Tips dan triknya. Masya Allah, sebenarnya Gen Z ini punya kelebihan di media sosial. Nah, kalau misalkan gen milenial atau mungkin sebelumnya kita kan hanya pekerja, katakanlah mental gitu ya. Nah, Gen Z ini punya keahlian di like TikTok gitu kan, di mungkin YouTube, di Facebook segala macam. Nah, ini bisa bagaimana dimanfaatkan untuk menjadi peluang menghasilkan selama konsepnya adalah halal, konsepnya tidak membuka aurat, konsepnya tidak menjadikan dosa, apalagi disenangi. Dan itu bakal menjadikan hal yang bermanfaat. Itu bisa bersaing di wilayah itu karena cerdasnya dengan digital, bisa gunakan segala platform. Itu adalah bagaimana hal yang bisa dilakukan. Dan sebaik-baik kita punya pekerjaan ini. Jadi pekerjaan itu yang dekat dengan rumah kita dan menghasilkan, itu yang terbaik. Kalau misalkan nih gaji di luar negeri 50 juta, terus gaji di Indonesia misalkan 10 juta. Betul. Nah, itu ada perbedaan. Kalaupun nominalnya beda, tapi dekat dengan keluarga, dekat dengan rumah, itu rasanya beda. Misalkan dia punya istri, punya anak, cuman transfer, cuman ngirimin uang, tapi nggak pernah ketemu dengan anak, nggak pernah ketemu dengan istri, dengan keluarga, ayah ibunya. Dan ketika misalkan ada musibah, meninggal atau apa, itu rasanya begitu menyakitkan. Maka Gen Z ini bisa gunakan media ini untuk menjadikan mungkin bisa menjadi profesi, menjadi penghasilan, bahkan bisa dari rumahnya sendiri. Itu mungkin barangkali solusinya ya. Barakallahu fikum. Nah, itu teman-teman Gen Z bisa didengar ya semua tadi dari Dengar dari kuping kanan. karena ya, bisa jadiin sebagai panduan ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, tunggu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.